Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nini Idam Kurniati Reva. Saya jurusan MI 21A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang flowchart, decision, dan looping. Pertama, kita akan membahas tentang flowchart. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa arti flowchart. Stop ya. Next. Sabar ya. Flowchart itu adalah salah satu cara penulisan atau notasi algoritma dalam bentuk simbol-simbol yang flow artinya aliran, chart artinya gambaran, diagram atau simbol, sehingga flowchart diartikan diagram aliran. Nah, yang kedua, apa sih jenis-jenis simbol flowchart? Nah, di sini kalian bisa lihat jenis-jenis flowchart itu apa-apa saja. Oke, di sini jenis-jenis flowchart dan ini jenis-jenis flowchart. Kalian bisa lihat sendiri. Dan oke, kita akan masuk ke contoh pertama. Tips menggambar diagram flowchart itu adalah dari start atau mulai, lalu input, proses, output, dan jangan lupa di setiap kata start akan ada kata end atau akhir. Nah, contoh pertama. Gambar flowchart dan buat kode program untuk menyelesaikan luas persegi panjang. Nah, pertama, apa sih rumus luas persegi panjang? Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Agar kita mudah menyelesaikan, maka tentukan dulu inputnya apa saja. Nah, inputnya adalah panjang dan lebar. Nah, apa saja yang akan diproses? Nah, yang proses itu adalah panjang kali lebar. Outputnya apa? Luas, karena di sini kita akan mencari luas persegi panjangnya. Next ya. Ini adalah gambar dan kode programnya. Pertama, kita harus mengetik di sini start ya. Di sini start. Lalu jangan lupa input panjang dan lebar sesuai yang tadi kita bahas, panjang dan lebar. Nah, lalu luas sama dengan persegi panjang. Ini adalah prosesnya. Lalu setelah itu output, print luas dan jangan lupa end atau akhir ya di sini. Akhir. Oke. Nah, di sini kita lihat kode programnya dan setiap kita membuat kode program jangan lupa harus ada selalu CLS. Dia akan selalu mulai dari kata CLS. Lalu kita masuk ke input, masukkan ukuran panjang, titik 2 petik ganda, koma panjang. Lalu masuk lagi input, masukkan ukuran lebar, titik 2 petik ganda, koma lebar. Lalu yang ini luas sama dengan panjang kali lebar. Ini adalah prosesnya. Lalu di endingnya adalah print luas persegi panjang atau petik ganda, koma luas ya. Oke, kita masuk contoh kedua. Gambar flowchart dan build kode program untuk menyelesaikan gaji bersih sama dengan gapok tambah lembur tambah bonus di ini kurangnya dikurang hutang. Nah, sini agar kita mudah menyelesaikannya, maka kita harus inputnya apa saja, prosesnya, outputnya. Nah, inputnya adalah gapok, lembur, bonus, dan hutang. Prosesnya apa aja? Gaji bersih sama dengan gapok tambah lembur tambah bonus tambah hutang. Lalu outputnya adalah gaji bersih. Gaji bersih adalah ini yang akan kita hasilkan. Nah, kita lihat contoh gambar flowchartnya. Jangan lupa selalu ada kata start. Nah, baru kita akan input dia gapok,
koma lembur, koma bonus, koma hutang. Lalu kita akan memprosesnya. Gaji bersih sama dengan gapok tambah lembur tambah bonus dikurang hutang. Lalu kita akan masuk ke outputnya yang akan kita print. Adalah print gaji bersih. Nah, ini adalah N. Begitu. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan decision atau keputusan. Apa sih arti decision atau keputusan? Decision adalah pengambilan keputusan dari beberapa pilihan atau kondisi yang ada. Lihat pada gambar, jika kondisi kita ya, maka jika kondisi kita terpenuhi, maka kita akan jawab ya. Jika kondisi kita tidak terpenuhi, maka kita akan jawabkan tidak. Lalu kita akan terus memanjang sampai jawabannya adalah ya atau kondisi terpenuhi. Kita masuk contoh soal. Contoh soalnya ini adalah kode hasil SJK, IMH, HND, KWS, dan hasilnya adalah Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. Nah, kode programnya adalah CLS, input masukkan kode, titik ganda, kode, if kode, titik 2, titik ganda SJK, dan ini adalah ininya ya. Suzuki, di print Suzuki. Jika jawabannya ya, maka kita ketik ya. Nah, jika jawabannya tidak, maka kita akan lanjut ke else kode, yaitu YMH dan Yamaha. Nah, seperti itu seterusnya. Jika tidak, jika ya, oke. Maka selalu kita akhirkan dengan and if. Jika tadi masuk if kode, maka kita akan taruh and if di endingnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengertian tentang looping. Apa sih pengertian looping? Looping itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas perulangan dipenuhi. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaan program dan untuk mempersingkat instruksi program. Gitu ya. Termasuk ke contohnya. 1. Menampilkan atau mencetak angka 1 sampai 5. Ini katanya sering kita jika ada yang ingin mencetak kalender, maka rumus ini akan selalu dipakai. Nah, rumus manualnya adalah CLS, print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. Seperti itu. Kita masuk ke perintah-perintahnya. Di looping akan ada 3 perintah. Yang pertama adalah perintah for next. Apa sih artinya? Statement basic yang paling sederhana dalam proses. Nah, di sini ada perulangan positif step tambah n dan perulangan negatif step kurang n. Di sini ada rumusnya. Ini adalah rumus ya. For var sama dengan nilai awal atau nilai akhir step tambah n. Nah, ini statementnya apa saja nanti. Lalu next var. Nah, kalau perulangan negatif step kurang n. Nah, ini rumusnya adalah for var sama dengan nilai awal atau nilai akhir step kurang n. Nah, statementnya nanti akan next var-nya jangan lupa. Nah, lalu untuk penambahannya adalah jika perulangan positif, setiap langkah stepnya akan ditambah-tambah. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 ke 2, 4, 6, 8, maka lompat-lompatnya adalah 2 seperti ini. 2 ke 4 berarti lompat 2, 4 ke 6 lompat 2, 6 ke 8 lompat 2. Nah, sedangkan perulangan negatif setiap langkah stepnya dikurangkan. Contoh 19998, maka ini adalah perulangan 1 ya, kurang 1. Oke, contoh 1 mencetak angka 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100. Nah, maka kita ketik CLS for X sama dengan 10 to 100 step tambah 10. Maka kita print X lalu next X.
seperti yang pada for di awal tadi ini ya, ada rumusnya. Yang kedua, perintah while when, yaitu statement kedua dalam basic untuk membuat perulangan. Nah, ini adalah rumus dari perulangan positif atau negatifnya. Var sama dengan nilai awal, while var lebih kecil ya ini ya, lebih kecil sama dengan nilai akhir. Oke, var sama dengan var kurang lebih n when. Oke, di sini kita akan lihat contohnya. CLS A sama dengan 1, well A lebih kecil dari 6, print medicom. Ini ya, print medicom. A sama dengan A tambah 1, when, maka hasilnya adalah medicom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa hasilnya medicom? Karena di sini kita ada perintah untuk memprint medicomnya sebanyak 6 kali. Gitu. Lalu yang ketiga, perintah dulu. Nah, apa itu? Statement ini hampir mirip dengan perintah while when ya. Namun penulisannya ada dua cara untuk membuat program dan merancang sebuah program. Nah, di sini kita disuruh jika kita ingin memanjakan program ini, maka dia ada dua cara. Yang pertama ini for sama dengan nilai awal, dual kondisi, dan ini statementnya var sama dengan var tambah n lalu loop. Oke, contohnya, buatlah program basic untuk menampilkan bilangan kelipatan 8 dari 2 sampai dengan 50. Programnya bagaimana? Nah, kita ketik CLS, X sama dengan 2, dual X lebih kecil sama dengan 80. Bukan 80 ini ya, ini 50. Ya, 50 sesuai dengan yang tadi. Lalu print X sama dengan X tambah 8 loop, dan akhirnya ada N. Nah, cara yang kedua untuk kita memanjakannya adalah CLS X sama dengan 2, lalu kita ketik do, lalu kita print X, maka X sama dengan X tambah 8, loop while X lebih kecil sama dengan 50. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk sampai di sini saja penjelasan dari saya. Jika ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sampai sini dulu saya akan akhiri. Selamat malam.